Nama saya Zahratul Nikmah, NIM 136 dari kelas PGSD 2C. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan judul Penyimpangan Siswa Sekolah Dasar dan Cara Mengatasinya. Saya akan mewawancarai Ibu Nur Wahidatul Laila selaku Guru SDN Jatirjo, Jombang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan tersebut. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang siswa adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat maupun di sekolah. Perilaku menyimpang dapat terjadi pada semua orang atau masyarakat. Dalam hal ini juga sering terjadi pada anak-anak sekolah dasar. Perilaku menyimpang yang terjadi pada anak sekolah dasar memiliki dampak terhadap kehidupan untuk masa yang akan datang. Pada dasarnya, setiap anak mengalami tahap-tahap perkembangan yang dimana anak dituntut dapat bertindak atau melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas perkembangannya dengan baik. Adapun perilaku menyimpang yang dilakukan siswa SD seperti mencontek dan sering mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Perilaku ini bisa terjadi karena adanya penyesuaian yang harus dilakukan anak terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang baru. Berarti semakin besar tuntutan dan perubahan, maka semakin besar pula masalah penyesuaian yang dihadapi anak tersebut. Saya akan memulai wawancara langsung dengan beliau. Pertanyaan yang pertama, yaitu bentuk-bentuk perilaku menyimpang apa saja yang sering terjadi di SDN Jatirjo? Baik, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak biasanya banyak sekali ya, diantaranya seperti berkelahi dengan temannya, menyontek, dan kalau yang paling sering ini itu anak-anak itu banyak yang tidak mengerjakan PR. Pertanyaan yang kedua, yaitu apa penyebab sehingga terjadi perilaku menyimpang siswa di SDN Jatirjo? Untuk penyebabnya sebenarnya ada beberapa faktor ya di sini, ada faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal itu bisa dari diri anak-anak sendiri, misalnya adanya rasa malas, adanya rasa kurang tanggung jawab, dan lain sebagainya. Untuk faktor eksternalnya biasanya terpengaruh dari lingkungan. Biasanya mungkin teman-temannya nggak mengerjakan PR, maka dia juga ikut-ikutan tidak mengerjakan PR, baik seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan ini di SDN Jatirjo? Baik, sebenarnya ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh guru ya. Untuk yang pertama kali kita lakukan pendekatan dulu sama anaknya. Kita tegur yang pertama, kenapa tidak mengerjakan PR, alasannya apa gitu, di rumah ada nggak yang mensupport untuk mengerjakan PR. Terus kalau memang masih tetap, kita melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wawancara ini memiliki tujuan, yaitu tujuan yang pertama untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang sering terjadi di SDN Jatirjo. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui penyebab terjadi perilaku menyimpang siswa di SDN Jatirjo. Dan untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan ini di SDN Jatirjo. Dan semua pertanyaan tersebut telah terjawab oleh Bu Laila. Adapun manfaat dari wawancara ini, yaitu manfaat yang pertama, manfaat bagi guru. Hasil wawancara ini dapat memberikan informasi serta menambah wawasan guru dalam upaya peningkatan prestasi dengan melakukan analisis terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi siswa.
Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya peningkatan prestasi belajar siswa sehingga perilaku menyimpang yang dapat mengganggu proses belajar dapat dihindarkan. Jadi, itulah wawancara langsung kepada guru sekaligus orang tua. Perilaku menyimpang, yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial, adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan atau agama secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Intinya, kita sebagai calon pendidik dan akan berperan menjadi orang tua nantinya harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang pada anak. Kita yang akan berperan sebagai calon guru harus mengajarkan sejak dini kepada anak, karena guru sekolah dasar merupakan pondasi utama dan yang akan membentuk karakteristik pada anak tersebut. Dan kita juga yang akan berperan sebagai orang tua harus terus mendampingi dan memberikan support atau dukungan penuh kepada anak. Kita juga harus mengerti akan bakat dan minat anak, karena setiap anak berbeda-beda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.